Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pengunjung acara panen raya hasil belajar program pendidikan guru penggerak Angkatan 11 di zona modul 3.1. Di modul 3.1 ini mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di antaranya 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selamat menyaksikan. Capaian umum modul 3.1 sebagai berikut. 1. Mampu melakukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mampu memahami dan menerapkan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. 2. Mampu menerapkan strategi pengambilan keputusan untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Dan capaian khusus modul 3.1 adalah 1. Guru penggerak dapat menjelaskan tentang konsep sekolah sebagai institusi pembentukan karakter dan nilai-nilai kebajikan sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan. 2. Guru penggerak dapat melakukan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. 3. Guru penggerak dapat memilih 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema etika. 4. Guru penggerak dapat menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tim dalam zona modul 3.1 terdiri dari 1. Fasilitator yaitu Ibu Septriani. Kemudian terdiri dari 2 pengajar praktek yaitu 1. Ibu Rahma Rinawati dan 2. Ibu Ripka Sari Prastiwi. Masing-masing pengajar praktek membimbing guru penggerak berjumlah 6. Untuk perkenalan profil masing-masing anggota waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Septriani. Saya adalah fasilitator yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendampingi dan membimbing 12 guru penggerak. Kata Mutiara, hidup adalah perjuangan, maka perjuangkanlah. Sukses selalu untuk Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Rahma Rinawati. Bertugas di instansi Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Saya adalah pengajar praktek yang membimbing dari 6 guru penggerak. Kata Mutiara adalah, panen karya bukan akhir perjalanan guru penggerak, tapi awal dari perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Winarto. Bertugas di SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Dengan moto bergerak memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Ahmad Syahroni. Bertugas di SMP IT Raudatul Muttaqin. Dengan moto mengajar itu dengan hati bukan dengan emosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Ahmad Thoib. Bertugas di SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Dengan moto, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan, menuntun kita menuju potensi yang tak terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Muhammad Indrajaya. Dari instansi SDIT Al-Muzamil. Dengan moto teruslah bergerak, hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Bergeraklah karena akhiratmu, niscaya dunia akan datang dalam keadaan tunduk kepadamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Nunung Hermawati. Dari instansi SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Dengan moto, hidup adalah perjalanan dan nikmatilah setiap langkahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Teguh Aji Putra, dari instansi SD Negeri Bekasi Jaya 13, Kota Bekasi, dengan moto, jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ripka Sari Prastiwi dari instansi SDI Darussalam. Saya adalah pengajar praktik dari 6 CGP dengan moto bekerja untuk memenuhi panggilan hidup bukan kebutuhan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Donna Violita, dari instansi SMP Negeri 39 Kota Bekasi, dengan moto, Believe in Yourself. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Komukai Ria Sagara dari instansi SDN Jatirangga 2 dengan moto tetap belajar, terus berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Puji Purwanti dari instansi SMP Martia Bakti dengan moto Tebe Positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Anwar dari instansi SD LABS Cul Cibubur dengan moto Jadilah Solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratnawati dari instansi SMKN 5 Kota Bekasi dengan moto Talk Less Do More. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Pamungkas dari instansi Esman 6 Kota Bekasi dengan moto Life is hard, so don't make it harder. Terima kasih. Di dalam mempelajari modul, guru penggerak menggunakan alur merdeka yaitu 1. M. Artinya mulai dari diri. Tiap guru penggerak mengaktifkan pengetahuan awal, prior knowledge, dan memberi tanggapan atau membagi pengalaman. Di dalam mulai dari diri, guru penggerak belajar dengan cara membaca dan memahami materi yang ada di LMS. Kemudian menjawab pertanyaan pemantik dan saling memberikan umpan balik dari setiap kasus dan pengalaman antar guru penggerak. 2. E. Artinya eksplorasi konsep, di mana guru penggerak dapat menjelaskan pentingnya konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah sebagai institusi moral, yang berdasarkan 3 unsur yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, serta dikuatkan dengan menyimak video pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Kemudian 3. R. Artinya ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi secara berkelompok guru penggerak dapat berbagi, berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada saat ruang kolaborasi guru penggerak juga presentasi hasil studi kasus dan mengupload hasil diskusi masing-masing kelompok. 4. D. Artinya demonstrasi kontekstual. Tiap guru penggerak melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan membandingkan dengan pimpinan di sekolah atau lingkungan lain. Di tahap ini tiap guru penggerak melaksanakan wawancara kepada minimal 2 kepala sekolah untuk menjadi narasumber berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kemudian didokumentasikan dengan video yang upload ke channel YouTube atau media lain. 5. Alur E. Artinya elaborasi pemahaman, di mana guru penggerak menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi pemahaman tentang konsep yang belum dipahami.
Di tahap ini guru penggerak mendapatkan pemaparan dan penguatan tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dari instruktur nasional melalui tatap muka daring. K. Artinya koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan, sintesis, dari pengetahuan modul-modul sebelumnya dan keterkaitan dengan modul yang dipelajari. Yang terakhir yaitu 7. Alur A. Artinya aksi nyata. Di alur ini guru penggerak dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Dalam praktek aksi nyata guru penggerak menganalisis dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian keputusan di dalam kasus yang dihadapi di sekolah masing-masing. Dari hasil analisa kasus, dibuat laporan dan dikumpulkan ke pengajar praktek masing-masing. Dilema etika dan bujukan moral. Pada pembelajaran ini kita bisa membedakan kasus antar dilema etika dan bujukan moral. Perbedaan dilema etika dan bujukan moral yaitu pada dilema etika di mana kedua kasus bernilai sama-sama benar, dan undruk bujukan moral di mana kedua kasus bernilai benar dan salah. Dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah tantangan berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. 4 paradigma itu adalah sebagai berikut. 1. Individu lawan kelompok atau individual vs community. Artinya dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Paradigma ini bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil lawan kelompok besar. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy. Artinya, dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. 3. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs loyalty. Artinya kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term vs long term. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. 3 prinsip penyelesaian dilema etika ada 3, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Untuk lebih jelas ketiga prinsip di atas, bisa disaksikan dalam video berikut ini. Bapak Ibu calon guru penggerak atau CGP, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang akan menjelaskan tentang 3 prinsip penanganan dilema etika. Menurut Profesor dan pakar etika Rushworth M. Kidder, yang tertuang dalam bukunya Good People Make Tough Choices. Kidder mengatakan bahwa tanpa kita sadari, kita sudah sangat mengenal atau bahkan menjalani ketiga prinsip ini yang seringkali digunakan sampai kita tidak perlu berpikir lagi melakukannya. Mungkin Anda pernah merasakan, saya lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Yang selanjutnya kita kenal dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya dikenal dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda, yang kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip moral berbasis hasil akhir,
fokus untuk dapat mencapai kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Proses berpikir seperti ini berpijak pada aliran utilitarianism, yaitu mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Pemikiran berbasis hasil akhir atau end-based senantiasa mengukur atau menguji konsekuensi dari suatu keputusan dengan memperkirakan hasil yang akan diharapkan yang bisa memberikan kebahagiaan terbaik untuk orang terbanyak. Prinsip moral berpatokan pada kepentingan institusi dan bukan pada kepentingan individu. Pada perkembangannya, prinsip ini mendapatkan kritik di kalangan ahli filsafat. Salah satunya yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa memprediksi semua akibat atau konsekuensi dari setiap keputusan atau tindakan-tindakannya. Untuk melihat semua konsekuensi dari perilaku seseorang individu saja belum tentu bisa, lebih-lebih konsekuensi dari tindakan sebuah masyarakat. Contoh dari kritik pada saat manusia membangun reaktor nuklir, apakah mereka memperkirakan bagaimana sebaiknya pembuangan limbah dari pabrik-pabrik reaktor nuklir tersebut? Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Bagi para ahli filsafat, prinsip ini sering disebut prinsip deontologis yang berasal dari bahasa Yunani, deon, yang berarti tugas atau kewajiban. Sehingga prinsip dilema etika ini bukan berpusat pada konsekuensi atau hasil akhir, namun berpusat pada apa tugas kita, apa kewajiban yang patut kita lakukan. Seseorang akan bertindak sesuai peraturan yang berlaku, dan orang tersebut mengharapkan orang lain pun bertindak mengikuti sesuai dirinya. Kritik terhadap prinsip ini, pada penerapannya, prinsip ini dianggap terlalu kaku dan mengabaikan keberagaman individualitas manusia, bahwa mereka tidak terlalu memperdulikan hasil yang akan didapat, namun lebih fokus kepada prinsip atau aturan dasar yang diyakini, selalu berpatokan pada sudah menjadi tugas atau kewajiban. Dengan demikian, bisa jadi peraturan itu sendiri yang salah secara prinsip, sehingga ketika seseorang sedang menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan aturan, dia sedang melakukan kesalahan ganda. Contoh dari kritik ini, bagaimana bila seorang anak diwajibkan atau telah berjanji kepada kedua orang tuanya untuk tetap berada di dalam rumah dan dilarang keluar untuk sesuatu alasan apapun, sewaktu orang tuanya pulang terlambat dari kerja. Namun, bagaimana bila hari itu hujan deras dan anak tersebut melihat ayahnya yang baru pulang kerja naik sepeda motor dan terjatuh dan terluka di depan jalanan rumahnya? Apakah anak tersebut tetap berada di rumah dan tidak memperdulikan ayahnya yang terluka di jalanan tanpa ada yang membantu? Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip ini dikenal sebagai aturan emas dan telah memainkan peran kunci dalam pembelajaran di hampir semua pengajaran budaya dan agama. Untuk selanjutnya, prinsip ini memainkan peran kunci pada pendidikan etika. Lebih penting lagi, berpikir berbasis rasa peduli selain memberikan batasan-batasan pada tindakan kita, namun juga mendukung agar diri kita memikirkan kepentingan orang lain. Prinsip ini banyak melibatkan empati seseorang terhadap pihak lain. Seandainya saya di posisi dia, apa yang akan saya lakukan? Kritik terhadap prinsip ini. Tetapi prinsip ini terlalu sederhana untuk dianggap sebagai salah satu prinsip etika yang utama. Prinsip ini tidak memberikan pilihan khusus atau menunjang nilai-nilai kebajikan yang ideal.
Prinsip ini gagal memberikan contoh kebajikan seandainya situasinya melibatkan kedua belah pihak yang sama-sama melakukan tindakan yang kurang terpuji. Contoh dari kritik ini. Dua sahabat yang sama-sama menyontek di tes. Salah satu ditanyakan guru, apakah melihat sahabatnya menyontek? Berpikir bahwa saya tidak akan mengadukan sahabat saya sehingga tidak berkata yang jujur. Karena beranggapan sahabatnya pun tidak akan mengadukan perbuatannya. Demikianlah Bapak Ibu calon guru penggerak, telah kita saksikan materi 3 prinsip atau penanganan dilema etika. Semoga tayangan tadi dapat membantu Anda untuk lebih memahami 3 prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya adalah, ketika kita membuat atau mengambil keputusan, maka keputusan itu diuji dengan 9 langkah sebagai berikut. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. Pengujian ini dibagi sebagai berikut. A. Uji legal. B. Uji regulasi, standar profesional. C. Uji intuisi. D. Uji publikasi. Dan yang terakhir, E. Uji panutan, idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian langkah berikutnya adalah 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema atau opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. 8. Buat keputusan. Dan terakhir, 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selamat berjumpa Bapak Ibu hebat. Dalam video kali ini, kita akan membahas perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan. Yang keduanya secara moral itu benar, tetapi bertentangan. Ini sering disebut juga benar versus benar. Di sisi lain, bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ini dikenal sebagai benar versus salah. Melakukan hal yang salah, meskipun untuk alasan yang baik, tetaplah salah. Contohnya adalah menyontek demi mendapatkan nilai baik, yang tetap merupakan tindakan yang salah, atau berbohong untuk kebaikan, yang juga tetap salah. Untuk membantu Bapak dan Ibu calon guru penggerak memahami perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral, mari kita tonton video tentang 2 situasi berikut ini. Tentukan mana di antara 2 situasi tersebut yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral, serta solusinya. Tama, Apa Pak? kok ngeliat ke temennya? Ya nggak tahu Pak, soalnya Pak. Nggak tahu, Iya, kan Pak. emang di rumah nggak belajar? Iya. Nggak belajar. Nanti kita ketemu di ruang guru ya, Iya, Pak, setelah iya, ini. Oke, silakan dikerjain lagi, tapi jangan nyontek ya. Oke. Ya, Tama, apa yang kamu lakukan tadi? Pak. Nyontek. Nyontek. Kenapa? Saya jadi kan saya lagi mau belajar, makanya saya nyontek Pak. Iya, masih baca. Ya, emang semalam gimana belajar? Tadi malam saya nggak belajar karena saya ketiduran Pak. Oh, ketiduran. Kenapa bisa kamu ketiduran? Karena capek Pak, aduh. Iya. Habis latihan. Latihan apa, voli? Hah? Ya. Ya, kamu memang di sini di sekolah ini kan sebagai atlet voli ya, yang sudah beberapa kali mendapat piala. Tapi bukan berarti itu menjadi belajar kamu berkurang gitu di sekolah ataupun di rumah. Kira-kira solusinya gimana nih? Iya. Ya, Pak, jangan saya
hukum saya ya. Solusinya kira-kira mau seperti apa yang Ipang inginkan? Dan dukung apa? Susulan bisa? Bisa sih susulan. Baik, berarti susulan aja ya. Ya. Tapi di hari Sabtu ya, karena kan kita ujian sampai hari Jumat dan hari Sabtu kita susulan. Nah, sebelum susulan, saya harapkan Tama bisa belajar, bisa. Ya, jangan sampai kemudian lagi ya. Oke, terima kasih Tama, boleh pulang. Kita bisa analisis situasi ini. Paradigma dilema etika yang terjadi adalah keadilan versus kasih sayang. Guru harus memilih antara menegakkan keadilan dengan memberi sanksi yang sama kepada semua siswa yang mencontek berupa keadilan dan menunjukkan kasih sayang dengan mempertimbangkan keadaan khusus anak tersebut berupa kasih sayang karena anak tersebut berprestasi pada minat bakatnya. Prinsip penyelesaian dilema etika yang dilakukan guru adalah prinsip berbasis hati nurani, care-based thinking, membuat keputusan berdasarkan empati dan kasih sayang. Guru perlu mempertimbangkan perasaan dan kondisi anak. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selamat pagi Pak Ukay. Iya, boleh saya duduk? Boleh, silakan Bapak. Ada apa nih? Saya mau ngomong sebentar. Siap. Kemarin kita kan sudah melaksanakan kegiatan Maulid. Iya, betul. Nah kira-kira Pak Ukay sebagai bendahara masih ada sisa nggak untuk anggaran? Ya, dari hasil kegiatan kemarin kita ada sisa kurang lebih mungkin 600-an ya. Hasil hitungan saya. Oh, gitu ya. Kalau di infak anak-anak masih ada nggak? Yang di infak nanti juga saya koordinasi dengan Bu Supriyah ya, karena itu kan Bu Supriyah dan tim guru agama Islam yang memegangnya. Gini, ya Pak Ukay kan bendahara. Ya. Saya kan sebagai ketua. Betul. Tentunya kan ketua harus koordinasi dengan bendahara. Kalau infak dan anggaran kemarin 600.000 saya gabungkan, itu kan lumayan. Ya. Nah, kegiatan pun yang namanya kegiatan akan ada tenaga. Tenaga itu kita bagi. Biarkan yang lain tidak tahu, kita aja berdoa. Waduh, gimana ya Pak ya? Kan ini kerja tim ya Pak, dan juga tidak ada di proposal awal gitu. Kalau kita menggunakan uang ini, khawatir nanti ini kan udah istilahnya tidak sesuai dengan proposal ya Pak ya. Artinya tidak boleh seharusnya. Bagaimana Pak nih? Ya, bisa-bisa Pak Ukay aja dah. Juga data-datanya di anggaran-anggaran di proposalnya kita rubah. Bisa nggak nih? Aduh, gimana ya? Agak kayaknya nggak bisa nih Pak. Bapak Ibu hebat, seorang rekan guru yang merupakan ketua pelaksana kegiatan Maulid Nabi, meminta saya sebagai bendahara untuk membagi sisa anggaran tanpa sepengetahuan rekan lain, meskipun ini tidak ada di proposal. Saya harus menolak karena hal ini jelas salah atau bujukan moral, benar atau salah. Setelah melihat tayangan dalam video, kasus bujukan moral dan dilema etika sangatlah jelas perbedaannya. Dalam kasus bujukan moral adalah di mana nilai-nilai itu berlawanan, yaitu nilai antara benar dan salah. Tapi, dalam kasus dilema etika mempunyai nilai yang sama-sama benar. Untuk itu bisa diselesaikan dengan 4 paradigma dan 9 langkah pengujian. Setelah kita mempelajari 4 paradigma, 9 langkah dalam mengambil keputusan, dan 3 prinsip penyelesaian dilema etika, maka keputusan itu harus memiliki 3 unsur sebagai berikut. 1. Berpihak pada murid. 2. Bertanggung jawab. 3. Serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Demikianlah perjalanan di modul 3.1.
Semoga rangkaian tayangan ini memberi manfaat buat ibu bapak pengunjung panen raya guru penggerak Angkatan 11 di Kota Bekasi. Untuk melengkapi perjalanan guru penggerak, silahkan bapak ibu mengunjungi tiap zona modul 1.1 sampai dengan 3.3. Salam sukses dan bahagia selalu buat ibu bapak semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.